sore Kak Albi dan juga teman-teman semua. Sekarang aku mau presentasiin analisis bahasa Indonesia Anggun. Oke. Pertama itu ada CV, kurikulum kita, ini materi T1. Sebelumnya tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk supaya kita anak SKD kan udah kelas 12 dan mau lulus. Jadi kita belajar membuat CV supaya ketika nanti kita udah lulus dari PSKD, kita sudah berpengalaman dalam membuat CV dan juga udah bisa melamar pekerjaan. Oke. Yang pertama ini ada CV non formal Anggun. Ini ada strukturnya. Yang pertama pasti ada foto non formal, terus ada nama juga di sebelah sini. Oke, selanjutnya ada tentang saya. Di sini aku semuanya buat pakai bahasa Inggris karena nggak apa-apa CV non formal pakai bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada personal data. Ini berkaitan tentang tanggal lahir, email, terus juga nomor handphone. Dan ini harus benar-benar real teman-teman. Oke, selanjutnya ada education. Selanjutnya ada informal education. Selanjutnya ada skills. Ini ada beberapa skills yang aku masukin. Selanjutnya ada work experience. Selanjutnya banyak ya, ada 4 lembar. Selanjutnya ada organisasi. Selanjutnya ada lisensi dan juga ada achievement. Oke, selanjutnya ada CV formal. CV formal ini aku menggunakan foto formal seperti ini dengan latar biru karena tahun kelahiran yang aku tulis di sini tahun genap. Oke, yang pertama ada nama dan juga ada email serta nomor handphone. Email ini harus berkaitan dengan nama panjang kita ya teman-teman, yang nggak boleh lewat dari nama panjang atau beda dari nama panjang kita. Selanjutnya sama kayak yang non formal tadi, ada tentang saya. Selanjutnya ada pendidikan. Selanjutnya ada kemampuan. Terus juga ada pengalaman kerja. Oke, sorry teman-teman. Udah mulai sedikit. Oke, selanjutnya ada materi kedua yaitu semiotika menurut Roland Barthes. Sebenarnya apa sih semiotika menurut Roland Barthes itu sendiri? Semiotika menurut Roland Barthes itu sebenarnya berunsur tanda-tanda yang menjelaskan tentang tanda-tanda. Tanda-tanda ini dibedakan menjadi dua tahap, yaitu denotatif dan juga konotatif. Nah, apa sih bedanya? Bedanya ialah denotatif itu artinya sebenarnya dan tidak memiliki unsur kiasan. Jadi benar-benar real yang terjadi gitu. Selanjutnya ada konotatif. Konotatif ini kebalikan dari denotatif teman-teman. Maknanya tidak sebenarnya atau tidak memiliki kiasan. Memiliki kiasan. Selanjutnya di dalam konotatif ini ada mitos teman-teman. Mitos ini suatu pesan yang harus dipercaya setiap orang teman-teman. Oke, selanjutnya dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya ialah bagaimana tanda tidak hanya memiliki makna literal atau denotasi, tapi juga memiliki makna kultural atau ideologis atau konotasi. Nih, contohnya pada iklan mie sedap. Di sini ada Choi Siwon yang ini promosi mie sedap ya, promosi mie sedap dengan memakai aktor Choi Siwon, artis dari Korea teman-teman. Di sini ada captionnya sedapkan harimu dengan mie sedap ya teman-temannya. Di sini kita melihat bahwa denotasinya itu tuh menampilkan. Denotasi itu kan secara real yang kita lihat teman-teman. Jadi di sini denotasinya ialah menampilkan artis Korea yaitu si Choi Siwon ini dengan memegang mie sedap teman-teman dengan caption sedapkan harimu. Nah, selanjutnya konotasi itu maknanya menggabungkan citra selebriti populer seperti Choi Siwon ini dan juga mie sedap teman-teman. Jadi berandai-andai kalau si cita rasa otentik dan juga berkualitas tinggi sehingga dapat menyedapkan hari-hari kamu yang memakan mie sedap ini. Selanjutnya ada mitos. Mitos di sini kan ada captionnya teman-teman ya, ada kata-katanya. Penasaran dengan mie sedap bisa sedapkan hari-harimu. Nah, mitos di sini ialah apabila kita memakan mie sedap ini yang dipromosikan oleh Choi Siwon ini, maka hari-hari kita sedap. Tapi tidak seperti itu ya teman-teman, itu hanya mitos.
hubungan antara unsur-unsur dalam sebuah urutan. Terus juga ada paradigmatik, hubungan antara unsur-unsur yang dapat saling menggantikan satu sama lain. Selanjutnya ada bahasa atau language, sistem abstrak, di mana sistem yang tidak ada suara, yang terdiri dari suara, kata, dan juga aturan. Selanjutnya ada ujaran atau parlo, bentuk konkret dari bahasa atau language. Selanjutnya ada tanda bersifat arbiter. Nah, ini tuh hubungan tanda-tanda yang tidak alami. Jadi ini berdasarkan kesepakatan bahasa yang dibuat oleh suatu kelompok atau perkumpulan. Ini contohnya teman-teman. Ini contoh dari semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Ini contohnya. Di sini kan ada lambang Gojek, pasti ada jalan. Gojek pasti ada jalan ya. Nah, ini ada pagar, pasti ada jalan. Di sini juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa signify itu kan petanda ya teman-teman ya. Pada gambar ini kita melihat bahwa ada oleh warna hijau dengan tulisan Gojek. Terus juga di bawahnya ada teks pasti ada jalan. Nah, selanjutnya signify itu petanda ya teman-teman ya. Logo Gojek menandakan solusi yang selalu tersedia karena ada Gojek ini menandakan solusi yang selalu tersedia dari Gojek karena ada caption pasti ada jalan teman-teman. Terus bahasa umum atau language ini bentuknya lingkaran. Kita bisa melihat nih ya, bentuknya lingkaran. Desainnya sederhana tapi membuat makna yang sangat banyak ya teman-teman ya, karena Gojek pasti ada jalan gitu. Oke. Terus juga ada ujaran atau parlo, itu penggunaan logo Gojek di iklan, sosial media ataupun di koran-koran atau di majalah gitu loh, kayak menyebarluaskan informasi tentang Gojek. Selanjutnya ada arbiter. Ini tuh gimana ya? Simpelnya tuh kayak kan ini kan ada action pasti ada jalan. Itu berarti bebas dipilih Gojek atau tidak ada aturan yang mengharuskan Gojek memakai kata-kata itu teman-teman. Jadi nggak harus semua driver Gojek itu tuh menggunakan action pasti ada jalan. Gojek pasti ada jalan gitu. Selanjutnya ada makna sistematik. Ini tuh urutan pasti ada jalan. Kan itu kan pasti ada jalan ya teman-teman ya. Sebenarnya pada kalimat itu memuat makna yang sangat besar, bahwa Gojek ini selalu menyediakan jalan dan selalu membantu masyarakat yang memakai Gojek. Sedangkan kalau semisal pasti ada jalan itu diubah, semisal pasti jalan ada, itu maknanya beda. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada makna paradigmatik. Misalnya kata pasti diganti dengan tentu. Terus juga selalu jalan bisa digantikan dengan kemudahan atau cara. Nah, seperti itu kan gak nyambung ya teman-teman ya. Itu maksud dari paradigmatik ini. Oke, selanjutnya ada postkolonialisme. Ini materi ketiga ya teman-teman ya. Nih, postkolonialisme merupakan teori yang lahir setelah masa kolonial. Nah, mencakup masa sebelum dan juga sesudah penjajahan teman-teman. Digunakan untuk memahami masyarakat pada masa kelam atau masa penjajahan dulu. Terus juga menggabungkan sifat disiplin keilmuan mulai dari filsafat, cultural studies, politik, bahasa sastra, ilmu sosial, sosiologi, dan feminisme. Nih, postkolonialisme merupakan cara untuk mempelajari karya sastra yang menceritakan kehidupan masa penjajahan berakhir. Nah, pendekatan ini melihat bagaimana pengaruh penjajahan tersisa seperti dalam budaya, bahasa, cara berpikir, pandangan terhadap diri sendiri juga. Nih, ini cirinya ada segi bahasa, temanya tentang penjajahan, terus juga ada berlatar masa kolonial, terus juga berisi kritik, berisi gagasan,
di masa depan. Masa depan juga kan kita kan akan banyak orang yang udah meneliti bahwa masa depan tuh apa-apa bakal digantikan sama AI. Jadi ini termasuk pada postmodernisme.